Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk lagi ya ke fungsi kuadrat. Kemarin di persamaan kuadrat kita udah singgung sedikit ya tentang fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk lagi lebih dalam lagi ya ke dalam fungsi kuadrat. Materi kita kelas 9 masih di tengah wabah COVID-19. Kemarin ini sudah Ibu singgung sedikit ya tentang fungsi ada sebuah fungsi dan mencari bayangan dan nilai x-nya. Ini kemarin sudah disinggung sedikit dan sudah dibahas, jadi ini sudah tidak perlu dibahas lagi di sini ya, kamu tinggal lihat aja. Nah, sekarang kita akan lebih pada grafik fungsinya ya, unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini ya, di sini ada sebuah grafik ya, grafik fungsi kuadrat. Dia bentuknya kayak orang senyum ya, kayak orang senyum gitu. Dia terbuka ke atas ya. Nah, di sini tuh ada unsur-unsurnya apa aja sih? Nah, kita lihat yuk, di sini ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu kita lihat nih, yang di tengah-tengah ini, tengah-tengah yang membagi dua sama besar antara si kiri dan si kanan ya. Itu sumbu simetri. Nama sumbu simetri itu kan x sama dengan 2. 2 dari mana? 2-nya dari sini nih. Nah, yang titik x-nya nih kan 2, min 1. Kita ngambilnya 2 sumbu simetrinya ya. Terus juga ada yang namanya ini adalah titik potong dengan sumbu x. Titik potong ya, kan dia kan uh, melewati sumbu x nih. Ini kan sumbu x nih yang ini nih, sumbu x semuanya dari sini. Dia melewati sumbu x dan berpotongan titiknya 3,0 sama siapa? Sama 1,0 nih sini nih. Jadinya ini namanya titik potong dengan sumbu x atau kadang-kadang disebutnya membuat nol fungsi ya, 1,0 dan 3,0. Ada lagi nih titik potong dengan sumbu y ya, karena dia melewati sumbu y ya dan berpotongan titik 0,3 ya. Ada lagi namanya di sini adalah titik puncak atau titik balik ya. Titik puncak atau titik balik. Walaupun dianya itu terbuka ke atas dan puncaknya ada di bawah, nanti ini namanya titik balik minimum ya. Kita ada minimum dan maksimum. Nanti kita lihat lagi pembahasan selanjutnya ya. Ini titik puncaknya berapa nih kita sini? 2, min 1 ya. Karena dia 2, min 1. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada karakteristik grafik fungsi kuadrat. Jadi sebelum kita menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat, kita mesti kenal dulu nih karakteristiknya apa aja sih. Ada grafik fungsi yang terbukanya ke bawah. Artinya kalau ibu biasanya bilang ini cemberut nih mulutnya, cemberut ya, cemberut. Ada yang terbuka ke atas atau senyum. Nah, di sini A lebih dari 0 terbuka ke atas. A kurang dari 0 terbuka ke bawah. Maksudnya apa? Nah, di bentuk umum fungsi kuadrat pernah ibu ajarin di awal-awal ada yang namanya A, B, atau C ya kan. Nah, misalnya nih kita sini aja deh. 3x kuadrat min 2x plus 6 ya. Berarti di sini kan A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 6 ya. Masih ingat ya yang kemarin? Jadi karena A-nya 3 itu kan lebih dari 0 ya kan. Berarti kalau dia ininya positif nih ya, positif aja. Kan kalau lebih dari 0 berarti kan positif. Berarti dia grafiknya pasti terbuka ke atas seperti ini nih. Senyum dia, ya. Dan titik puncaknya tapi di bawah. Tapi kalau dia, kita lagi nih, min 3x kuadrat, min 2x plus 6. Nah, ini sama ini bedanya cuma ada di depannya doang. Si 3-nya ada minnya. Kalau dia negatif, A-nya negatif, atau A-nya kurang dari 0, maka dia terbukanya ke bawah. Artinya dia cemberut. Otomatis titik puncaknya pun adanya di atas. Atau nanti ini namanya titik balik maksimum, ini titik balik minimum sih nanti ya. Beda ya. Dan sumbu simetri tetap sama. Oke, inilah karakteristik yang harus kalian lihatnya. Di sini ada namanya titik balik minimum ya. Mempunyai nilai minimum kalau dia di bawah, dan ini titik balik maksimum dan mempunyai nilai maksimum karena dia ada ini di atas dan dia ada di bawah. Sama-sama titik puncak, cuman yang atau maksimum, yang atau minimum. Itu aja ya. Lanjut. Teknik menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang namanya menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian sebenarnya bisa pasti banyak caranya sih sebenarnya. Kalian bisa pakai cara membuat apa? Kalian bisa dengan pakai cara ngebuat apa namanya kotak-kotak atau atu dimasukin boleh. Tapi di sini kalau biar lebih cepat sih pakai cara yang pertama adalah jika A lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas ya, senyum ya. Jika A kurang dari 0 maka grafik terbuka ke bawah. Nah, ini mesti kalian tahu dulu.
Yang ketiga, untuk mencari sumbu simetri X min B per 2A. Ingat, ini sumbu simetri. Setelah mencari sumbu simetri, carilah titik balik maksimum atau minimum dengan substitusi sumbu simetri ke persamaan fungsi kuadrat. Yang kelima, carilah nilai minimum atau maksimum dari titik balik. Cari pembuat nol fungsi dengan metode pemfaktoran. Pemfaktoran udah pernah dibahas ya di persamaan kuadrat atau rumus ABC. Carilah perpotongan dengan sumbu X, carilah perpotongan dengan sumbu Y. Nah ini nih, cara-caranya menggambar grafik fungsi kuadrat, dan ini harus kalian kuasai ya. Karena ini bermanfaat sekali nanti. Nah ini ada contoh. Gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, yuk, di sini kita lihat ya, A-nya kan 1 ini ya. Walaupun di sini A-nya enggak ditulis, tapi ini A-nya 1 ya. 1 berarti positif nih. Ya berarti kalau A-nya 1, berarti kan A-nya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas tersenyum. Berarti dia gambarnya senyum nanti. Ingat, jangan gambar cemberut ya. Yang kedua, kita cari sumbu simetrinya nih. Sumbu simetri kan rumusnya kan X sama min B per 2A. B-nya berapa sih? Min 2 kan? A-nya 1, berarti min ketemu min. Plus 2 kali A. A-nya 1, 2 kali 1, 2. Berarti 2 bagi 2. Berarti sumbu simetrinya 1. Cari lagi kita nilai minimumnya. Nilai minimum ya. Kenapa sih dia nilai minimum? Karena kan kalau misalnya dia terbuka ke atas, dia senyum, kan puncaknya ada yang di bawah ya. Artinya mencari nilai minimum. Kita substitusi dari sini nih. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Masukin 1 yang ini ke sini. Nah, 1 kuadrat min 2 kali 1, X-nya 1 ya, dari sini nih ya. Min 8. Udah 1 kurang 2 min 1, min 1 min 8, min 9. Oh, berarti udah dapat nih. Sumbu simetrinya 1, nilai minimumnya min 9, otomatis dapatlah titik balik minimum. Titik balik minimum ini dari mana? Ya dari ini nih, dari sumbu simetrinya 1, nilai minimumnya min 9, kamu taruh 1, min 9 gitu. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang yang keempat, kita mencari titik potong dengan sumbu X. Kalau mencari titik potong dengan sumbu X, otomatis Y-nya 0. Dari mana Y-nya 0? Kita masukin nih. Dari fungsi kuadrat yang ini, taruh di sini ya. Masukin Y-nya 0. Nah, ini pakai cara pemfaktoran. Yang sudah-sudah, kalau kamu nggak bisa pemfaktoran, ya pakai cara rumus ABC yang udah diajarin ya. Min 4 plus 2 ya. 2 kali min 4, min 8. Min 4 tambah 2, min 2. Berarti sesuai. Berarti X1-nya 4 atau X2-nya itu min 2. Artinya titik potong dengan sumbu X adalah ini 4 yang ini nih, 0. Min 2 yang ini nih, jadinya min 2,0. Karena kenapa? Y-nya selalu 0 ya. Lanjut lagi mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau tadi dengan sumbu X, sekarang sumbu Y. Maka X sama dengan 0 ya. Ini juga lebih gampang malah. Masukin nih fungsi kuadrat yang di atas ini ya. Sini nih. Y sama dengan X kan 0 nih dibilang kan ya. X 0. Jadi 0. Min 2 kali 0. Min 8. 0 kurang 0 ya 0. 0 kurang 8 ya min 8. Berarti ini titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 8. X-nya 0 ya karena emang X-nya 0 ya. Min 8 dari mana ya? Dari sini nih min 8 hasilnya ya. Udah dapat semua ini ya kan, udah cari semua ini, barulah kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya ya. Nah, ini ada grafiknya, kita lihat ya grafiknya. Grafik fungsi kuadrat. Di sini ada sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini ke bawah min, ke kiri min ya. Mengingat kembali masa-masa kelas 8 waktu belajar koordinat kartesius. Nah, sekarang kita taruh yuk. Tadi kan dibilang kan titik balik minimumnya ya, atau titik puncaknya ya, kalau misalnya gampangnya itu kan tadi 1, min 9. 1, min 9 taruh di sini. Nah, di sini nih, ini kurang geser ke sini ya. Terus tadi kan perpotongan dengan sumbu X itu ada 2 ya. Ada di 4,0 sama di min 2,0. Taruhlah 4,0 dulu. Nah, taruh sini. Min 2,0 taruh di sini. Nah, titiknya. Udah titik potong dengan sumbu X, sekarang titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y kan ini. Tadi 0, min 8 ya. 0, min 8 di mana? Oh, di sini nih. Nah, ini 0, min 8. Udah jadi titik-titik ke sini, kamu tinggal tarik garis saja. Terbentuklah sebuah grafik fungsi kuadrat seperti ini. Nah, ini grafiknya nih ya. Ya, senyum kan dia? Terbukanya ke atas, dia senyum, dan titik baliknya ada titik balik minimum. Nah,
Nah, di sini juga tetap ada ya, ini kita bisa lihat. Nah, ini ada sebuah garis biru di sini. Ini apa sih tadi namanya? Sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya berapa? Ya, 1. Ya, kan X-nya kan 1 ya. Sumbu simetri 1 dan ini juga ada titik balik minimumnya ya. Ini minimum ya. Karena dia adanya di bawah, puncaknya di bawah, minimum ya. Kalau puncaknya di atas, maksimum. Itu aja bedanya ya. Nah, ini titik balik minimumnya. Oke, 1,-9 di sini. Oke, sampai di sini ini adalah cara-cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Kalian harus coba sendiri. Kalau nggak coba sendiri, itu nggak akan bisa. Jadi harus coba sendiri di buku tulis kalian dan lebih enak pakai buku kotak-kotak ya. Lebih enak pakai buku kotak-kotak. Oke, sampai di sini aja. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi ke masih fungsi kuadrat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.